Kita lihat tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid dalam akidah yaitu memurnikan tauhid dan memberantas syirik. Ini tajdidnya, pembahasannya di situ. Nah, karena apa? Dalam Quran disebutkan begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini sebagai pegangan Muhammadiyah, selalu menghindari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian pemberantasan syirik ini kalau dalam Muhammadiyah dikenal dengan yang namanya memberantas penyakit TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Itu yang dikenal di dalam Muhammadiyah seperti itu. Nah, kita lihat macam-macam syirik. Ada syirik karena ucapan. Kalau misalnya saya hari ini datang di sini itu atas takdir Allah, benar kita. Karena takdir itu sesuatu yang sudah terjadi dan atas kehendak Pak Soleh misalnya, itu syirik. Ya. Yang benar gimana? Saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Pak Soleh. Itu baru tidak syirik. Ucapan jangan dikira remeh. Panjenengan dengan ibunya anak-anak atau dengan bapaknya anak-anak dulu itu haram. Karena panjenengan mengucap sesuatu jadi halal. Wabil tu nikah bil mahri madkur halal. Jadi berubah hukum itu. Perkara apa? Ucapan. Nah, syirik-syirik itu bisa jatuh pada ucapan juga. Ada syirik karena menuhankan orang alim, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita lihat tajdid dalam ibadah. Memberantas bid'ah, memurnikan ibadah. Nah, perilaku bid'ah adalah perilaku merubah, menambah-nambah ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah itu, ada yang bilang ibadah itu semua bid'ah itu sesat. Saya kira tidak ya. Kalau panjenengan tahu Quran itu saya katakan bid'ah. Dulu tidak ada harokatnya. Orang-orang ngasih nambahin sendiri harokat. Itu bid'ah. Dalam pengertian bahasa. Tapi tujuannya dikasih harokat itu supaya bacaannya sama. Orang sak dunia ini supaya membacanya sama dengan dialek Quraisy. Dikasih harokat. Ya. Terawih itu bid'ah. Saya bilang Umar bin Khattab, Nabi tidak pernah melakukan jamaah seperti itu. Kemudian zamannya Umar bin Khattab dilakukan jamaah bersama-sama. Dia katakan ini adalah bid'ah hasanah. Jelas-jelas bid'ah. Tapi bid'ah hasanah tidak apa-apa. Nah itu kan banyak bid'ah-bid'ah. Sekarang kita pakai begini ya bid'ah loh. Zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi itu pakai apa? Badal. Misalnya kalau orang sholat Allahu Akbar, belakangnya menirukan Allahu Akbar supaya dengar yang belakang. Karena belum ada sistem begini. Lah tapi ini bid'ah sama itu. Lah bid'ah yang dilarang ya bagaimana? Bid'ah yang dilarang adalah bid'ah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya terkait khususnya masalah ibadah. Kalau misalnya subuh 2 rakaat, endengen, ayo digenem untuk olahraga, itu bid'ah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu terkait dengan masalah ibadah, bid'ah ya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa beramal tiada contoh dari ucapan kami, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi min amrina fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari itu, fahuwa, maka amalan itu raddun, tertolak. Maka Muhammadiyah selalu berjaga.
Jangan sampai melakukan bid'ah. Kalau hisab itu kan bid'ah, Pak. Nabi tidak melakukan hisab. Gitu. Nah, ini juga perlu kita tahu. Bagaimana sih kok Muhammadiyah berani-berani menggunakan hisab? Nabi tidak menyuruh kok. Nabi menyuruh ru'yah. Kan begitu. Apa jangan harus tahu bahwa perintah ru'yah itu mengandung ilah. Ilah itu apa? Sebab ya. Perintah ilah itu mengandung sebab. Sebabnya apa? Kata Rasulullah sendiri, inna nahnu ummatun umiyatun la naktubu wala nahsibu. Kami ini umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Inilah latar belakangnya kenapa Rasul menyuruh ru'yah. Nah sekarang ini orang benar hisab semua. Nah kenapa jadi berubah oleh Muhammadiyah? Karena ru'yat yang sekarang beda dengan ru'yat zaman Rasulullah. Kalau ru'yat zaman Rasulullah, umat Islam hanya ada di sana saja. Di Indonesia tidak ada, di dunia lain-lainnya tidak ada. Sehingga ketika penampakan bulan itu tidak sama, tidak ada problem. Karena umat Islam hanya ada di sana. Nah sekarang ini umat Islam sudah ada di dunia. Di mana saja sudah ada, termasuk di kutub sudah ada. Sekarang muncul bulan di sini, 1 minggu kemudian baru muncul di kutub utara. Coba bayangkan, apa ada masalah? Nah, penampakan bulan itu tidak bisa mengcover seluruh dunia. Nah, kemarin ada sebagai contoh kemarin di sana sudah muncul, di sini belum. Kadang-kadang di sini sudah muncul, di sana belum. Kadang-kadang bisa bareng. Apalagi di sebelah timur, tanpa belum belas. Oleh karena itulah muncul suatu ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh untuk mengatasi problem-problem semacam itu, tapi tidak keluar dari Quran dan hadis. Nah, Qurannya mengatakan begini. Wallazi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika ila bil haq al-ayat. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar. Dialah Allah yang telah menjadikan bulan itu bercahaya. Lalu menetapkan manzilahnya. Manzilah itu apa? Manzilah itu tempat edarnya. Dan tempat edar ini sudah diketahui oleh manusia. Kalau bulan itu, 1 bulan itu putarannya 29 hari muncul berapa jam gitu. Maka bulan itu umurnya biasanya kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Ya karena nggak jangkep begitu. Ya. Untuk apa Allah buat manzilah-manzilah itu? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Quran surat Yunus ayat 5. Makanya karena sistem ru'yat tadi banyak masalah, karena dengan perkembangannya manusia seperti itu, maka oleh Muhammadiyah diadakan tajdid itu tadi, lalu menjadi sistem yang namanya hisab. Nah ini termasuk ciri-ciri Islam berkemajuan. Bahkan sekarang ini ada rencana akan membuat tanggalan global. Selama kita tidak memiliki tanggalan global dunia terkait dengan bulan ini, selalu beda. Makanya lihat tanggalan matahari. Dunia sama, tanggalannya 1. Lah bulan ini enggak. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Pasti begitu. Maka ketika kita tidak mau kembali kepada tanggalan global, itu yang terjadi. Maka usaha Muhammadiyah ini luar biasa. Lah ini namanya pikiran-pikiran maju yang disebut Islam berkemajuan. Banyak tahu waktu lahirnya Muhammadiyah sudah meluruskan arah kiblat menggunakan apa? Kompas. Saat itu ditentang oleh orang-orang. Tidak ada yang setuju. Banyak kan tahu sekarang orang baru ribut masalah kiblat. Sudah sekarang ini luar biasa. Sudah kalah kaji dengan Muhammadiyah 100 tahun yang lalu sudah bicara seperti itu. Ini namanya Islam berkemajuan.
Ya, ini salah satu ciri-ciri Islam berkemajuan di Muhammadiyah itu. Sebenarnya ada 5 item. Insya Allah akan kami sampaikan Kumis. Kalau waktu kultumnya, saya sudah punya materinya semua terkait dengan Islam berkemajuan. Supaya kita mengerti terkait dengan Muhammadiyahan ini juga dengan al-Islam. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lihat mengapa sih Muhammadiyah itu kok tidak wiridan banter-banter itu. Ini perlu kita tahu. Ya, supaya kalau kita ngerti itu luas pikiran kita itu enteng hadapi sembarangan. Gak marah gak enggak. Seperti kemarin waktu apa itu yang nular itu kan COVID. Saya itu sudah keliling masjid kemana-mana. Mesti kadang-kadang rapat, kadang-kadang benggang. Saya tidak pernah komentar. Karena apa, saya ngerti kalau itu memang penyakit menular, wajib benggang. Karena penerapan agama itu bisa diterapkan dalam keadaan darurat, bisa diterapkan dalam keadaan sempurna. Kalau kemarin betul-betul menular, maka sih benar itu benggang. Karena darurat. Walaupun perintahnya rapat. Lawan kita itu diperintahkan sholat 4 rakaat boleh jadi 2 karena situasi kan. Kita disuruh sholat dengan berdiri karena tidak bisa, boleh dengan tidur, boleh dengan duduk, itu situasi. Tapi kalau kemarin itu rekayasa, maka sing benggang itu keliru, rapet harusnya, kan begitu. Nah, takmir ini juga sama. Pandangannya kayak apa terhadap corona kemarin? Ya belum tentu ngerti. Saya sendiri terus terang sampai sekarang nggak pernah vaksin saya. Ya, karena saya nganggap itu rekayasanya orang-orang Yahudi. Sekarang akan muncul lagi. Tapi keburu ketahuan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi sekarang ini pernah nggak ada perlu bedil-bedilan. Dipakai model seperti itu hancur semua orang. Lumpuh semua. Sak dunia gitu. Muncul bisnis jual vaksin. Luar biasa itu. Itu berarti longit uangnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang wiritan dengan keras, ya kembalinya kita kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apakah Rasulullah itu wiridannya keras atau tidak? Dilihat. Ternyata di dalam hadis tidak ada. Ternyata setelah kita tanya, kenapa kok keras? Li taklim, untuk memberi pelajaran kepada jamaah. Itu alasannya. Lah bagi kita, itu kan alasan akal kita. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan keras. Maka di Muhammadiyah yang beritan yo lindi-lindi. Wah, ya, sudah isa ya. Wah, penisa ya. Kita akhir saja. Masih banyak sebenarnya yang kita sampaikan. Jadi intinya kita memperkenalkan profil Muhammadiyah ini supaya kita tuh paham juga, karena kita berada di komunitas Muhammadiyah paling tidak harus ngerti. Jangan dipahami nek Muhammadiyah pokoknya gak kunut gitu. Tadi belum ngomong kunut juga. Kenapa Muhammadiyah gak kunut itu? Kita harus ngerti. Ya, supaya kita bisa wawasan kita lebih luas. Pun, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.